Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarina Pinasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas perencanaan pembelajaran PAI, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang desain materi pembelajaran dan pengembangan persiapan mengajar. Materi ini penting agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan terencana dengan baik. Nah, kita akan mengupas teori, komponen, dan langkah-langkah dalam desain pembelajaran. Yuk kita mulai. Pada segmen pertama, tentang pengertian desain materi pembelajaran. Nah, desain materi pembelajaran dapat dilihat dari 4 perspektif utama. Yang pertama, sebagai disiplin yang artinya desain pembelajaran merupakan bidang ilmu yang mempelajari teori dan strategi pengembangan pembelajaran. Contohnya seperti menggunakan teori Bloom's Taxonomy untuk menyusun tujuan pembelajaran dari level dasar hingga level tinggi. Yang kedua, sebagai ilmu berfokus pada penciptaan spesifikasi, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Contohnya seperti menentukan metode evaluasi seperti kuis online untuk mengukur pemahaman siswa. Yang ketiga, sebagai sistem, memadukan sarana dan prosedur untuk menciptakan kualitas pembelajaran. Contohnya seperti penggunaan learning management system. Nah, seperti Google Classroom untuk menyusun materi, tugas, dan diskusi secara sistematis. Dan yang keempat, sebagai proses, menekankan langkah-langkah sistematis dalam merancang pembelajaran sesuai teori pendidikan. Contohnya, seperti merancang silabus dengan mengacu pada kurikulum nasional yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Lanjut ke komponen utama dalam desain materi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, itu tuh apa yang ingin dicapai siswa. Terus, analisis pembelajaran, memahami kebutuhan siswa seperti tingkat pemahaman mereka, dan strategi dan bahan ajar. Nah, itu tuh menentukan metode penyampaian dan sumber belajar. Dan yang terakhir, penilaian belajar. Bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran. Lanjut ke segmen kedua, tentang teori-teori pembelajaran. Nah, ada 3 teori utama dalam desain pembelajaran. Yang pertama, behaviorisme. Itu tuh berfokus pada perilaku yang dapat diamati melalui penguatan dan umpan balik. Contohnya, seperti guru memberikan penghargaan berupa stiker kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, kognitivisme. Nah, itu tuh menitik beratkan pada proses berpikir siswa dan bagaimana informasi diolah dalam memori. Contohnya seperti guru menggunakan peta konsep untuk membantu siswa mengaitkan informasi baru dan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Tahu dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Dan yang ketiga itu konstruktivisme. Ini tuh menekankan pembelajaran aktif dan kolaboratif sehingga siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman. Contohnya seperti dalam pembelajaran sains, siswa diminta melakukan eksperimen sederhana untuk memahami prinsip gravitasi. Lanjut ke segmen ketiga, yaitu pengembangan persiapan mengajar. Nah, persiapan mengajar itu mencakup langkah-langkah. Yang pertama, mendiagnosis kebutuhan siswa. Jadi, guru perlu memahami kemampuan awal siswa. Contohnya, seperti melakukan pretest sebelum memulai materi baru. Dan yang kedua, memilih isi dan sasaran pembelajaran. Nah, ini tuh menentukan materi dan tujuan yang relevan dengan kebutuhan siswa. Contohnya, seperti jika siswa kesulitan membaca grafik, guru menyediakan modul khusus tentang membaca grafik. Yang ketiga, merencanakan strategi dan unit pembelajaran. Nah, ini tuh merancang metode pengajaran yang sesuai dengan karakter siswa, seperti menggunakan metode diskusi untuk siswa yang suka berinteraksi dengan berbicara. Yang keempat, memberikan motivasi dan melaksanakan program. Nah, jadi kita kalau jadi guru itu harus
memotivasi siswa agar aktif belajar. Contohnya seperti menggunakan cerita inspiratif sebelum memulai pelajaran. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan penyesuaian. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Contohnya seperti jika mayoritas siswa gagal dalam ujian, guru memperbaiki metode pengajarannya atau metode mengajarnya. Lanjut ke dimensi perencanaan mencakup yang pertama, signifikansi atau apakah pembelajaran berdampak positif bagi siswa. Yang kedua, relevansi, apakah materi sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Dan yang ketiga, adaptabilitas, apakah metode dapat disesuaikan dengan situasi. Dan yang kelima, monitoring, apakah ada evaluasi berkelanjutan. Jadi kesimpulannya itu, desain materi pembelajaran yang baik memastikan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dengan memahami teori dan prinsip desain, kita dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat dalam rancang dan melaksanakan pembelajaran Anda. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.